Gadis ini di bawah pengawasan sekelompok orang mesum. Mereka membuat banyak pose aneh untuknya. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia tidak diizinkan untuk bergerak. Kalau haus, cuma bisa merangkak ke tanah untuk minum. Bahkan jika dia mau ke toilet juga tidak bisa. Harus langsung meluarkannya di tempat saja. Dia tidak tahan lagi. Untuk jaga posenya. Untuk mempertahankan posturnya, kelompok mesum sudah pikir satu trik. Memakukan tangannya ke dinding. Baru saja beberapa hari sebelumnya, gadis ini berada di kelas intelektual. Adalah kebanggaan orang tuanya. Kejadian kali ini dimulai di kamar sewaan. Dia berdebat dengan ayahnya. Karena dia sangat marah sehingga dia melarikan diri dari rumah. Karena dia tidak punya banyak uang. Dia menyewa apartemen murah untuk tinggal sementara. Lingkungan di sini benar-benar tidak buruk. Tetangga sangat terbuka. Dia belum memutuskan untuk menyewa, tetapi semua orang di sekitar telah datang untuk menyapanya. Sarah melihat-lihat. Tidak buruk, saya memutuskan untuk menyewanya. Struktur ruang ini sangat bagus. Hanya ada satu hal yang dia tidak suka. Hewan peliharaan tidak diperbolehkan. Sarah memiliki kucing. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Jadi ketika dia masuk dia berbohong kepada manajer. Dia tidak punya hewan peliharaan. Kontrak telah ditandatangani. Dia pikir semuanya berjalan dengan baik. Pada hari-hari pertama, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sarah menemukan bahwa di apartemen ini ada seorang pria. Selalu bertindak mencurigakan. Saat Sarah pindah ke sana, dia selalu awasinya dari atas. Makan juga tetap melihatnya. Perasaan itu tidak berbeda dengan orang cabul. Sarah diamati olehnya sepanjang hari. Dia merasa sangat terganggu. Tunggu sampai malam. Tampaknya ada suara sesuatu. Bahkan tidak berhenti. Membuat Sarah tidak bisa tidur. Jadi besoknya, kelihatan dia lelah. Tapi harus bangun. Kemudiannya dia melihat ada satu kertas yang dimasuki kamarnya. Sarah membacanya. Tidak menyangka itu adalah surat ancaman. Bukankah itu karena dia memiliki kucing yang telah ditemukan? Ada tulisan yang berkata bahwa dia akan membunuh kucingnya. Dia tidak menyangka bahwa adopsi kucingnya telah ditemukan. Dia benar-benar ketakutan. Jadi dia dengan cepat sudah berlari keluar kamar. Mau tahu suratnya yang dikirim oleh siapa. Tapi baru keluar, melihat semua tetangga normal yang sedang senyum dengan dia. Tapi dia sudah menyadari bahwa orang yang tulis surat itu adalah salah satunya. Pasti ada yang berkonspirasi dengannya. Karena kurang tidur, produktivitas kerjanya berkurang. Selama ini, dia sering dimarahi oleh pemimpin. Untungnya dia punya rekan kerja untuk menghiburnya. Terkadang dia mengikutinya kembali ke apartemen untuk curhat padanya. Jadi suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik. Namun, rekan kerja bernama Lisa ini juga memiliki hidupnya sendiri. Jadi dia tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Dia baru saja pergi. Sarah merasa tidak nyaman lagi. Tetapi untungnya hari ini tidak ada yang terjadi. Bahkan suara yang aneh itu tidak muncul lagi. Akhirnya dia bisa tidur enak. Tapi sampai tengah malam, Sarah tiba-tiba bangun. Dia mencium sesuatu. Lalu Sarah mengikutinya ke dapur. Kemudian dia membuka oven. Menemukan bahwa kucingnya telah dipanggang matang. Tengah malam melihatnya, dia dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya. Sarah diikat oleh seorang. Nama dia Brian. Ketika Sarah ke sini, dia sangat baik. Membantunya membawa barang bawaannya. Sikapnya sangat hangat. Reaksi pertamanya adalah terkejut. Dia mengeluarkan jarum dari koper. Dan satu botol obat yang tidak tahu namanya. Sarah menyadari bahwa ini tidak sederhana. Dia berteriak minta tolong. Tapi tidak ada yang dengarnya. Satu-satunya cara adalah melarikan diri ketika dia tidak memperhatikan. Tapi dia diikat begitu erat. Sehingga dalam sekejap Sarah mematahkan kursinya. Berhasil berlari keluar. Dia baru saja keluar sudah bertemu dengan seorang tetangga. Akhirnya dia diselamatkan. Tapi tiba-tiba, dia memeluknya erat-erat untuk mencegahnya bergerak. Apakah keduanya adalah kaki tangan? Brian mendekati dengan sebuah stimulator listrik. Setelahnya Sarah sudah koma. Ada banyak orang berkumpul. Tapi tidak ada yang membantu Sarah. Manajer juga datang untuk melihatnya. Di bawah tatapan mereka, Sarah disuntik di leher lalu telah koma. Sampai dia bangun. Dia menyadari bahwa pakaiannya sudah digantikan. Dia juga terkunci pada sebuah ruang tertutup.
Ruangnya kosong. Hanya ada 2 lampu merah. Dia mulai berteriak minta tolong. Saat ini, ada suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Gadis ini dipenjara oleh sekelompok orang mesum. Mereka memaksanya untuk meletakkan tangannya di dinding. Menghadapi siksaan ini, tentu saja, dia tidak mau. Sehingga pada akhirnya mereka sudah memakukan tangannya ke dinding. Tapi ada yang lebih menakutkan. Saat itulah dia dalam keadaan koma. Mereka menyamar sebagai Sarah untuk meminta pengunduran dirinya. Menghancurkan telepon dan kartu banknya. Mereka menyamar sebagai dia untuk memutuskan kontak dengan teman-temannya. Jadi sekarang dia sendirian. Kemudian Brian sudah menyuruhnya untuk meletakkan tangannya di dinding. Tapi pose ini agak memalukan. Sarah gak mau. Lihat begitu. Dia sudah panggil beberapa orang datang. Baru masuk, dia sudah menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Telinga dan matanya seperti ini. Karena dia menolak untuk mengikuti perintah. Melihatnya begitu, Sarah benar-benar melepaskan. Mengikuti perintahnya. 2 tangan di dinding. Brian mengatakannya bahwa biasanya dia harus melihat 2 lampu merah itu. Lampunya masih merah jadi dia harus mempertahankan pose itu. Sampai lampunya mati dia baru bebas. Selalu ada CCTV 24/24. Jika kamu malas, kami akan menghukummu. Sarah baru saja melihat akhir tragis pria itu sehingga dia tidak berani memprotes. Dia bertahan berdiri seperti itu selama beberapa jam. Lampu akhirnya sudah dimatikan. Sekarang dia bisa dibaringkan untuk beristirahat sebentar. Tapi saat ini, pintu terbuka. Ada seseorang membawa secangkir air dan pispot masuk. Namun, cangkir air dipasang di pispot. Jika dia mau minum harus minum dengan cara begitu. Untuk merusak tindakan pencegahan Sarah. Mereka mengirim seorang wanita tua ke sana. Baru masuk, dia sudah mencuci otak Sarah. Katanya latihan ini untuk menguji kemauannya. Baik untukmu. Dia bahkan mengatakan, aku sudah setua ini, tapi aku masih bisa melakukannya. Pasti menjadi biasa untukmu. Tampaknya Sarah harus tinggal di sini bukan 1 atau 2 hari. Mendengar begitu, sudah menggerakkannya. Beberapa hari kemudian, ruangan itu telah berhenti mengeluarkan suara. Sarah diambang kehancuran. Dia akhirnya tidak bisa tahan lagi. Lampunya belum mati. Tapi dia sudah jatuh. Manajer dan Brian sudah datang. Kamu tidak ikuti ya? Brian membuka kotaknya. Lalu ambil 1 paku darinya. Apakah kamu tidak tahan? Biarkan aku membantumu. Tanpa menunggu balasan Sarah. Dia sudah memakukan tangannya ke dinding. Jika dia menolak sedikit pun, manajer akan mencabut pistolnya. Jika tak ingin mati, harus patuh berdiri di sana. Dengan demikian, kedua tangannya dipaku ke dinding. Kali ini benar-benar tak bisa bergerak lagi. Penyiksaan fisik dan mental dalam jangka panjang menyebabkan Sarah melahirkan halusinasi. Dalam waktu kurang dari 2 hari dia melepaskan tangannya dari dinding. Kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan koma. Setelah bangun, dia duduk di sudut. 2 matanya kosong. Akhirnya secara aktif meletakkan tangannya di dinding. Dia telah dijinakkan. Lihat adegan ini. Manajer dan Brian masuk kamar. Mereka panggil Sarah. Selamat kamu. Kamu telah lulus ujian pertama. Bisa ke babak selanjutnya. Mereka lagi kunci dia di kamar. Biarkan dia menghafal semua info di buku ini. Ada juga tes berkala. Babak selanjutnya selalu lebih sulit dari babak sebelumnya. Sarah tak mau disiksa lagi. Jadi dia baca buku sangat serius. Semuanya telah dihafal dan dibaca secara lancar. Karena dia telah hafal segala info yang berhubungan dengan apartemen. Selanjutnya dia harus kerja. Sarah dibagi pada tim pemantau. Bertugas mengawasi semua orang di apartemen. Sesuatu hari, dia melihat seorang nenek dengan penyakit jantung berulang melalui kamera. Jadi dia dengan cepat berlari untuk menyelamatkan nenek itu. Untung ketemu tepat waktu. Meski bisa jaga dia tetap hidup. Tak lama kemudian, semua orang mengunjungi nenek itu. Sarah merasa ada sedikit hangat. Tapi reaksi Brian sangat aneh. Dia mendekati nenek itu dan mengucapkan selamat tinggal. Sedangkan bilang semua orang akan kangenmu. Bilang nenek yakinlah untuk pergi. Sarah merasa ada masalah. Sedangkan tanya Brian apa itu setelah semua. Nenek ini sudah panjang umur. Tak bisa dedikasi. Kami tak mau merawat orang-orang yang menganggur. Oleh karena itu dia harus mati. Bukankah penyakit jantung berulang itu baik-baik saja?
Sarah juga tercengang setelah mendengar ini. Dia benar-benar cuma mau menyelamatkan orang. Tapi lihat manajer berdiri di samping. Dia diam. Selanjutnya nenek itu duduk. Dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Kemudian ada seseorang menggunakan kantong plastik untuk menutupi kepalanya. Akhirnya dia telah meninggal. Sangat cepat Sarah lulus segala ujian. Resmi bergabung dengan kehidupan di apartemen. Sesuatu hari, semua orang mengucapkan selamat ulang tahun Sarah. Mereka hanya memberi selamat setengah dari itu. Manajer tiba-tiba angkat bicara. Katanya istri pria bermata satu ini telah meninggal pada tahun yang lalu. Sarah terlihat sangat sama dia. Setelah bilang, dia pegang tangan mereka. Juga tak usah tahu dia setuju atau tidak. Dia nyatakan kalian berdua sebagai suami istri. Sarah tercengang lagi. Begini saja sudah bilang menikah? Tapi sekarang dia juga tak berani melawan. Hanya bisa biarkan dia peluk. Bahkan dia juga bawa Sarah ke kamarnya. Bilang Sarah ke kamar tidur untuk ngomong. Lihat tampilannya. Kali ini Sarah benar-benar putus asa. Gadis ini dipaksa menikah dengan cabul bermata satu. Siang hari tapi dia ingin mempermalukannya. Untungnya ada orang masuk, jadi dia tak bisa melakukan apapun. Dia adalah manajer. Dia bawa Sarah ke ruang pemantauan. Sarah baru lihat saja udah tahu. Ayahnya datang ke sini untuk carinya. Meski tak tahu kenapa ayahnya bisa datang ke sini. Tapi Sarah tahu. Dirinya bisa diselamatkan. Brian khawatir Sarah akan ungkap rahasia ini. Jadi telah bersembunyi di kamar dia untuk awas. Ayahnya setelah ketemu anak langsung minta maaf. Minta dia bisa maafkannya. Sarah setelah mendengarkannya hatinya merasa melunak. Tapi ini bukan waktunya untuk membicarakan ini. Brian dengan pisau muncul di belakang ayahnya. Karena keamanan ayah. Sarah harus berpura-pura marah. Lalu mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Bikin ayahnya marah dan pergi. Tapi ayahnya baru pergi. Lisa datang. Manajer bilang dia terlihat sangat mampu. Jadi ingin dia tinggal di sini. Sarah dan Lisa dulunya adalah rekan. Sangat baik untuk memberikan sarannya. Jadi malam itu mereka mengeluarkan serangkaian suara aneh. Kemudian bawa dia ke ruangan tertutup. Ingin menggunakan trik lama untuk membuatnya tunduk. Kepribadian wanita ini cukup kejam. Tak hanya tak berkoordinasi, dia juga menggigit telinga Brian hingga merah. Karena ingin menaklukkannya dengan cepat. Manajer bikin Sarah masuk. Agar Sarah menasihatinya. Tapi Sarah juga tak tega memperlakukan temannya seperti itu. Jadi dia telah mengatakan kata-kata provokatif kepada Lisa untuk mengeluarkannya dari sini. Sarah sangat tahu bagaimana memarahi orang, Lisa benar-benar marah. Dia mendorong Sarah ke bawah dan melarikan diri. Tapi saat ini manajer memblokir tepat di depan pintu. Dia melihat Lisa ingin kabur jadi dia mencabut pakunya. Lisa mencoba untuk berjuang. Manajer hanya bisa bikin Sarah memaku Lisa. Pas saat dia akan menjatuhkan palu. Sarah merasakan kesempatan telah datang. Dia memasang alat itu langsung ke pergelangan tangan manajer. Sarah bawa saudarinya melarikan diri. Tapi si manajer belum mati. Dia mencoba untuk bangun dan memberi Lisa tembakan di kepala. Lihat Lisa mati di depan mata, Sarah sangat marah. Dia menjatuhkan manajer dan kontrolnya. Kemudian dia ambil kunci apartemen darinya. Dan juga pistol ini. Karena kamar ada kamera. Jadi semua orang di apartemen tahu segala. Nunggu sampai dia keluar dari kamar mereka mengelilinginya. Sarah mengangkat senjatanya untuk mengancam mereka tak mendekat. Lalu dia bilang dengan semua orang bahwa si manajer itu telah mati. Kita bebas kok. Tapi mereka tak ada yang berlari. Mereka seperti zombie yang mengelilingi mangsanya adalah Sarah. Brian bilang dengan dia. Di tempat kami tak perlu manajer. Karena semua orang sangat bebas. Udah ngerti. Dia tahu dirinya tak bisa merekomendasikan orang-orang ini. Jadi dia mengancam mereka untuk melepaskannya kalau tidak dia akan melepaskan tembakan. Brian bilang bahwa kamu tak bisa lakukan begitu. Hasilnya adalah detik selanjutnya. Ketika semua orang belum bisa bereaksi, dia berlari menuju pintu. Untung buka pintu. Tapi saat ini, ada satu orang tangkap dia. Sedangkan Sarah menghilang kunci. Senjata juga diambil oleh pria bermata satu. Sarah putus asa. Sedangkan bilang dia tembaknya. Tapi suara pistol bergema. Orang yang sedang pegang dia telah mati. Sarah tercengang selama 2 detik. Tapi tiba-tiba Sarah didorong keluar olehnya. Dia ingin bantu Sarah melarikan diri. Dia memblokir semua yang lain.
Kemudian bunuh diri dengan tembakan. Pintu ditutup. Lalu Sarah lari gila-gilaan. Dia merasa telah berlari cukup jauh dari mangsanya baru berani berhenti. Tapi belum senang lama. Lonceng peringatan berbunyi lagi. Dia berbalik baru menemukan rumah di pinggir jalan. Menjadi bagian dari tempat ini. Lihat lampu merah yang terus berkedip di depan mata. Sarah mengepalkan tinjunya. Berani berlari menuju ke depan. Film berakhir di sini. Ini film dengan isinya agak sulit ngerti. Mereka yang tinggal di apartemen yang ingin berdiri kerajaan pribadi. Tapi sebenarnya hanya untuk menyembunyikan jiwa kotor mereka. Apa yang mereka ambil bukanlah kehidupan. Tapi adalah harapan dan bebas. Mereka berharap dapat mengasimilasi semua orang. Bahkan pikir itulah hal yang harus dilakukan. Ini membuktikan bahwa yang paling menakutkan adalah hati manusia. Kamu tak bisa tahu di bawah wajah yang lembut. Menyembunyikan begitu banyak pikiran menakutkan. Endingnya tak ada yang perlu dibahas, semuanya memuaskan. Lebih menekankan pada konten film. Saat Sarah pikir dirinya telah keluar dari apartemen yang neraka itu, dia menemukan bahwa itu hanya mulai. Tidak tahu di mana jalan keluarnya. 我是路易，咱们下期再见，拜拜。